Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada. Firman Tuhan di pagi ini tertulis di Yosua 22 ayatnya yang kelima. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Selamat pagi, Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye, dan kemudian menyatakan hal apa yang perlu mereka dengarkan dari abdi Allah yang bernama Yosua tersebut. Kemudian Yosua memberikan sebuah pandangan yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka, seperti yang telah kita baca dalam pembacaan ayat harian pada saat ini, supaya mereka melakukan dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepada mereka oleh Musa. Jika kita boleh merespon apa yang dikatakan dalam nats ini, perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, ini sebenarnya adalah hal yang syarat dengan pertanggungjawaban. Bahwasanya ini membutuhkan komitmen yang besar, membutuhkan kesediaan yang besar. Jika kita menjadi pribadi yang terus berada di bawah tuntunan hukum itu, maka kita sedang membatasi diri kita dan tidak mengizinkan kebebasan yang sebebas-bebasnya itu menguasai kita, sebab itu bukan hal yang terbaik. Dan inilah yang menjadi patokan yang penting dalam perjalanan kehidupan tokoh-tokoh di perjanjian lama. Bagaimana Daud berkata bahwa hukum Tuhan adalah kerinduan baginya, sama seperti Yosua juga mengatakan statement of faith-nya, bahwasanya aku dan seisi rumahku kami akan beribadah hanya kepada Allah saja. Itu adalah tanda orang-orang yang telah mengerti dan menghidupi perihal tentang hukum Tuhan. Nah, kemudian ketika hal ini dinyatakan kepada suku-suku yang dipanggil oleh Yosua tersebut, ada bagian dalam hal melakukan perintah dan hukum yang diperintahkan kepada mereka, yakni mengasihi Tuhan Allah, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. 5 hal yang menjadi hal yang paling fundamental dalam kehidupan beriman seseorang. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allah. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ketiga, tetap mengikuti perintahnya. Keempat, berpaut padanya. Dan kelima, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Saudara, tidak mudah menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Bahwasanya iman itu sering sekali diuji dalam segala keadaan. Bagi kita, seolah-olah apa yang kita kerjakan itu adalah hal yang sederhana. Sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang rumit. Mengapa saya berkata bahwa itu adalah sesuatu hal yang rumit? Karena saudara sendiri kerap gagal dengan hal yang saudara anggap sepele dan sederhana itu. Seandainya saudara menganggap itu adalah hal yang sederhana, maka saudara akan bisa menaklukkannya. Tetapi mengapa kerap kita tidak bisa mengatasi hal-hal tersebut? Jika kita menguji tentang kesetiaan kita, maka dapat digambarkan bahwasanya kita ini sebenarnya jauh
dari apa yang Tuhan harapkan. Karena banyak hal yang kita pergumulkan ini tidak berhasil kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sebagai bagian dari kesetiaan. Apa ukuran tentang kesetiaan yang dimaksud itu? Yang pertama, seperti yang dikatakan, apakah benar-benar saudara melakukan sesuatu itu dalam kerangka mengasihi Tuhan? Apakah saudara melakukan segala sesuatunya itu adalah bagian dari hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya? Apakah yang saudara kerjakan itu mengikuti perintah Allah? Dan apakah yang saudara kerjakan itu adalah bagian dari saudara senantiasa berpaut pada Allah? Atau apakah yang saudara sedang lakukan dan putuskan itu adalah bagian dari cara saudara berbakti kepada Tuhan? Dan itulah bagian dari kesetiaan itu. Ternyata tidak mudah untuk melakukan ini semua. Tetapi Yosua memberikan sebuah pengertian yang harus menjadi perjalanan hidup panjang bagi mereka. Harus senantiasa mengingat hal ini, karena ini sangat berguna bagi generasi mereka selanjutnya. Sebab Allah yang mereka sembah adalah Allah yang penuh dengan keadilan, penuh dengan kebenaran. Itulah Allah yang kita muliakan dan Allah yang kita imani hingga zaman waktu dewasa ini. Mari saudaraku yang terkasih, mengikuti petunjuk yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Sebab itu adalah kesungguhan hati Allah yang seharusnya kita cari dan seharusnya kita kerjakan. Sebab jika Allah tidak menyatakan apa yang menjadi kerinduannya, adakah yang dapat kita buat sebagai skema dalam kehidupan kita yang merujuk kepada kepentingan Allah sendiri? Jangan-jangan itu adalah bagian dari kepentingan kita yang Tuhan anggap tidaklah berarti. Mari hidup di dalam petunjuk ini dan jangan pernah melupakan kasih setia Allah di dalam diri saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami telah dengarkan hari ini. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang telah difirmankan dan diperintahkan kepada kami melakukannya dengan segenap hati dan segenap jiwa kami, sehingga itu menjadi kehidupan kami yang sesungguhnya. Kami tidak melakukannya dengan terpaksa, tetapi kami memiliki kekuatan karena bersuka cita di dalam segala sesuatunya itu. Terpuji Engkau ya Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.